Di bawah naungan langit malam yang gelap, Sabil melangkah pelan-pelan ke arah halaman belakang pesantren. Udara dingin pegunungan menyelimutinya, tetapi ia tetap berjalan dengan hati yang tenang. Malam itu, ia baru saja selesai menunaikan salat tahajud, seperti kebiasaannya setiap malam. Sabil adalah seorang yatim piatu yang tinggal di pesantren kecil di kaki Gunung Salak. Kehidupan di pesantren itu sederhana, tapi bagi Sabil, tempat itu adalah rumahnya. Sejak kecil, ia sudah kehilangan kedua orang tuanya. Ibunya meninggal saat ia lahir, dan ayahnya menyusul ketika ia berusia 5 tahun. Meskipun hidupnya penuh dengan cobaan, Sabil tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa Allah selalu punya rencana indah untuk hambanya yang bersabar. Malam itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan suara gemerisik daun terasa seperti bisikan alam yang memanggilnya. Sabil berhenti di bawah sebuah pohon besar yang telah berusia ratusan tahun. Pohon itu adalah tempat favoritnya untuk merenung dan berdoa. Saat ia duduk bersila, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Angin berhenti, dan udara terasa hening. Lalu, dari balik bayangan pepohonan, muncul sosok seorang pria dengan pakaian adat Sunda yang megah. Sosok itu tinggi, berwibawa, dengan tatapan yang lembut namun penuh kekuatan. "Assalamualaikum, anak muda," kata sosok itu dengan suara yang menggema, tetapi terdengar menenangkan. Sabil terkejut, ia tidak tahu harus merasa takut atau kagum. "Waalaikumsalam," jawabnya pelan. "Siapa Anda, Tuan?" "Saya adalah Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran di masa lampau," jawab pria itu dengan senyum yang menenangkan. Sabil terdiam. Ia pernah mendengar cerita tentang Prabu Siliwangi dari kiai di pesantren. Namun, ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya. "Mengapa Anda datang kepada saya?" tanyanya dengan nada bingung. Prabu Siliwangi mendekat dan duduk di hadapannya. "Aku datang karena hatimu yang tulus dan ikhlas. Meskipun hidupmu penuh ujian, kau tetap sabar dan berusaha menjadi lebih baik. Aku ingin memberikan petunjuk agar kau bisa menjalani hidup ini dengan lebih bijaksana." Sabil menatap Prabu Siliwangi dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. "Apa yang harus saya lakukan, Tuan?" Prabu Siliwangi menjawab, "Hidup ini adalah perjalanan panjang, anak muda. Kau harus kuat seperti akar pohon yang menghunjam ke bumi, tetapi juga lentur seperti daun yang menari bersama angin. Tetaplah belajar dengan sungguh-sungguh, dan gunakan ilmumu untuk membantu orang lain. Jangan pernah berhenti berbagi kebaikan, meskipun kau sendiri dalam kesulitan." Sabil mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang diucapkan Prabu Siliwangi terasa menyentuh hatinya. Ia merasa seperti mendapatkan kekuatan baru. Prabu Siliwangi melanjutkan, "Di pesantren ini, kau tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga membangun dirimu untuk menjadi pemimpin. Jadilah cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Ingatlah, kekuatan sejati seorang pemimpin adalah kasih sayang dan keadilan." Setelah itu, Prabu Siliwangi mengangkat tangan kanannya dan menyentuh kepala Sabil. Sentuhan itu terasa hangat, seperti sinar matahari yang menyentuh kulit di pagi hari. "Aku memberikanmu keberanian dan ketenangan hati. Gunakanlah untuk menggapai cita-citamu." Tiba-tiba, tubuh Prabu Siliwangi memudar, seperti kabut yang tertiup angin. "Ingatlah, aku selalu hadir di hatimu sebagai pengingat untuk terus melangkah di jalan kebaikan." Ketika sosok itu menghilang, suasana kembali seperti semula. Angin bertiup lembut, dan suara malam kembali terdengar. Sabil duduk terpaku. Ia masih merasakan kehangatan di hatinya. Setelah malam itu, Sabil menjadi santri yang semakin tekun. Ia tidak hanya belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi juga membantu teman-temannya yang membutuhkan. Ia bahkan mendirikan kelompok kecil untuk mengajarkan anak-anak yatim piatu membaca Al-Quran dan menulis. Bertahun-tahun kemudian, Sabil tumbuh menjadi sosok yang dihormati di desanya. Ia dikenal sebagai pemuda yang bijaksana dan penuh kasih sayang, yang selalu menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Dan meskipun ia telah dewasa,
Pertemuannya dengan Prabu Siliwangi tetap terpatri di hatinya, menjadi petunjuk yang terus membimbing langkahnya.